Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Rasanya tidak ada ungkapan yang paling mulia dan paling tinggi di bulan yang penuh kebaikan, penuh hikmah, penuh keberkahan, di bulan suci Ramadan ini selain kita menjadikan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, taufik, hidayah dan inayahnya. Syukur alhamdulillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dengan harapan tentunya semua aktivitas ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah lainnya senantiasa mendapat ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kecintaan beliau di akhirat dan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Apa tanda yang bisa dilihat dan diamati atau bisa dirasakan bahwa seseorang apabila telah melaksanakan puasa Ramadan akan mendapatkan puncak mahkota taqwa dari puasanya? Seseorang bisa dikatakan mencapai derajat tertinggi, yaitu mahkota takwa atau yang paling mulia, kecuali dengan memperoleh hidayah di atas hidayah. Orang yang mendapatkan gelar takwa, orang-orang muttaqin, sebagaimana esensi daripada puasa itu sendiri atau tujuan puasa itu sendiri adalah pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mendapat gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa ciri ketika kita mendapatkan mahkota tertinggi tersebut, mahkota ketakwaan itu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Muhammad ayat 17. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Jadi ternyata esensi daripada puasa agar kita menjadi orang yang takwa ternyata adalah mereka yang mendapatkan hidayah di atas hidayah. Lalu kemudian penjelasannya bagi mereka yang benar-benar mendapatkan mahkota ketakwaan itu sendiri adalah bahwa pahamilah hidayah itu sendiri adalah nur atau cahaya ilahi atau al-furqan. Dan hati ini laksana cermin yang hanya jika bening maka ia bisa memantulkan cahaya itu sendiri. Maka orang yang mendapatkan gelar muttaqin yang tadi disampaikan adalah orang yang mendapatkan hidayah di atas hidayah. Dan hidayah itu akan mantul ke hati manakala hati ini bening. Diseumpamakan seperti sebuah cermin, jika cahaya itu mantul ke wajah maka ia akan memperoleh nikmat yang sangat besar dari Allah. Wajahnya akan
nampak agung berwibawa, sekaligus mempesona jiwa. Lalu kemudian jika nurullah tadi atau hidayah tadi memantul kepada akal, maka ia akan mengalirkan hikmah-hikmah kebijaksanaan. Lalu kemudian jika cahaya tadi, nur tadi memantul kepada qalbu, maka ia penuh kedamaian dan kepuasan. Dan kemudian jika nur atau cahaya hidayah tadi memantul ke fuad atau jantung hati, maka ia penuh dengan cinta pada Allah dan kasih pada sesama tanpa syarat dan batas. Dan kemudian jika nurullah atau hidayah tersebut memantul kepada lubuk hati, maka ia selalu merasakan kehadiran Allah dalam segala waktu dan keadaan. Dan jika nur atau hidayah tersebut memantul kepada sir rahasia hati, maka ia akan merasakan sebagai aku universal, aku seutuh yang menyadari bahwa semua makhluk tidak lain adalah dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekelumit penjelasan tadi baru kita pahami bahwa tujuan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat la'allakum tattaqun, yang pada akhirnya adalah agar hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu memberikan pemahaman yang sangat spesifik kepada kita bahwa derajat muttaqin atau mahkota takwa itu tidak bisa diperoleh tanpa kita mengetahui hakikat daripada esensi makna takwa itu sendiri. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Secara syariat, takwa adalah menjalankan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Namun ketika kita pahami tentang uraian orang-orang yang mendapat gelar muttaqin atau orang-orang yang mendapatkan hakikat ketakwaan itu sendiri adalah mereka yang memahami betul bahwa Allah memberikan hidayah di atas hidayah, di mana hidayah itu sendiri adalah nur, cahaya ilahi al-furqan, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memahami penjelasan tadi, maka jika hati kita bersih, Allah memberikan nurnya, Allah memberikan cahayanya ke dalam hati kita dan akan memantul kepada seluruh anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sampai pada akal, qalbu, kemudian lubuk hati, kepada fuad, kepada sir rahasia hati. Dan oleh karenanya ketika kita memahami hal tersebut, barulah kita paham betul bahwa derajat muttaqin adalah mereka yang senantiasa hatinya penuh kedamaian dan kepuasan. Orang yang mendapatkan nurullah, orang yang mendapatkan cahaya dari Allah atas hidayah yang Allah berikan dari ketakwaannya tadi adalah manakala hatinya dipenuhi dengan kedamaian dan kepuasan. Maka ketika hati sudah mendapatkan itu, maka berbahagialah ketika Allah senantiasa memberikan kepada kita sesuatu yang membuat hati kita damai dan kepuasan. Karena orang yang hatinya merasakan damai adalah mereka yang sudah mendapatkan ridho dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian esensi yang tidak kalah pentingnya adalah derajat muttaqin manakala hatinya atau jantung hatinya, fuadnya senantiasa penuh dengan cinta pada Allah dan kasih sama manusia tanpa batas. Di hatinya dipenuhi rasa cinta, tidak ada sedikit pun kebencian kepada sesamanya. Dan kemudian jika nurullah tersebut berada pada lubuk hati, maka ia selalu merasakan kehadiran Allah dalam segala waktu dan keadaan, dan dia taslim pasrah total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika Allah memberikan nikmat maupun tidak memberikan nikmat, maupun ketika Allah memberikan musibah ataupun Allah memberikan nikmatan, senantiasa dia tidak akan pernah tergoyahkan hatinya, karena dia paham betul bahwa Allah lah semua yang memberi itu semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita yang kita laksanakan senantiasa berdampak kepada hati, kepada ruhani, kepada qalbu, kepada fuad, kepada sir, agar kita benar-benar mendapatkan gelar muttaqin, gelar orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing hati kita, membimbing rohani kita untuk senantiasa mendapatkan nilai pahala yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.